Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari kelompok 1 Informatika. Sini kami ingin menjelaskan tentang hasil kerja dari kelompok kami. Nah, di sini kami mengambil tema yaitu sistem manajemen di perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama di sini ada saya sendiri, yaitu Raditya Mugi Pradana. Yang kedua yaitu Pendapatan Christian Sitorus. Yang ketiga ada Dimas Mekamalisiono. Yang keempat ada Nadila Hardianti. Dan yang terakhir ada Putri Ayudina. Nah, di sini kita ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu ada identifikasi masalah. Yang kedua ada ide penyelesaian. Yang ketiga ada implementasi struktur data. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem manajemen di perpustakaan. Sistem manajemen di perpustakaan adalah suatu sistem yang dirancang dan digunakan untuk mengelola berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan perpustakaan. Sistem ini bertujuan untuk membantu, mengatur, dan memfasilitasi berbagai proses yang terjadi di dalam perpustakaan, mulai dari pengelolaan koleksi buku, peminjaman dan pengembalian buku, pencarian informasi buku, hingga pelaporan dan statistik. Selanjutnya ada urgensi atau manfaat. Yang pertama, pencatatan dan manajemen buku. Program ini memungkinkan perpustakaan untuk mencatat dan mengelola informasi tentang buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Data seperti judul buku, pengarang, kode buku, status ketersediaan, dan status peminjaman dapat dicatat dengan mudah. Yang kedua, pencarian dan identifikasi buku. Program ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku berdasarkan judul buku. Dengan adanya fitur pencarian ini, pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah buku yang mereka cari tersedia di perpustakaan atau tidak. Ketiga, peminjaman dan pengembalian buku. Program ini menyediakan fungsi untuk meminjam dan pengembalian buku. Pengguna dapat meminjam buku dengan memasukkan kode buku dan sistem akan memeriksa ketersediaan buku tersebut. Yang keempat, menyimpan data dalam antrian dan tumpukan. Program ini menggunakan struktur data antrian, queue, dan tumpukan stack untuk menyimpan data buku. Selanjutnya yaitu ada justifikasi permasalahan di dunia nyata. Yang pertama, ketidakteraturan dalam pengolahan buku. Perpustakaan yang tidak memiliki sistem manajemen yang efektif mungkin menghadapi masalah dalam pengorganisasian dan pengolahan buku. Tanpa sistem yang baik, buku-buku mungkin tidak ditempatkan kembali dengan benar setelah dipinjam, menyebabkan kesulitan dalam mencari buku yang dibutuhkan. Yang kedua, kesulitan dalam melacak peminjaman buku. Tanpa sistem manajemen yang baik, perpustakaan mungkin mengalami kesulitan dalam melacak buku yang sedang dipinjam oleh pengguna. Hal ini dapat menyebabkan buku hilang atau buku yang tidak dikembalikan tepat waktu. Yang ketiga, kurangnya informasi ketersediaan untuk pengguna. Sistem manajemen perpustakaan yang tidak memadai dapat menyebabkan kurangnya informasi yang tersedia untuk pengguna. Misalnya, pengguna mungkin tidak dapat mengetahui apa buku yang mereka inginkan tersedia atau sedang dipinjam oleh orang lain. Yang keempat, keterbatasan dalam pembaruan dan pengolahan data. Tanpa sistem manajemen yang baik, perpustakaan mungkin menghadapi kesulitan dalam pembaruan dan pengolahan data buku. Misalnya, ketika buku baru ditambahkan ke perpustakaan atau buku lama dihapus, tugas tersebut harus dilakukan secara manual dan memakan waktu. Oke, lanjut kita bahas ide penyelesaian. Pertama, berbasis komputer, penyelesaian terhadap permasalahan sistem manajemen di perpustakaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya, sistem manajemen perpustakaan berbasis komputer adalah sebuah solusi teknologi yang dirancang untuk mengelola dan mendata seluruh aspek dalam perpustakaan. Dengan menggunakan sistem tersebut, kita dapat secara efisien mengatur dan menyimpan data mengenai buku, anggota, peminjaman, pengembalian, serta informasi lain yang terkait dengan operasional perpustakaan. Lanjut. Berbasis mesin layar sentuh. Ada pula dengan kemungkinan untuk membuat alat mesin layar sentuh
untuk meningkatkan efisien dan kenyamanan dalam proses peminjaman buku. Ide penyelesaian yang diusulkan adalah mengimplementasi mesin layar sentuh yang mirip dengan yang digunakan di restoran cepat saji seperti McDonald. Mesin ini akan memungkinkan pengguna perpustakaan untuk melakukan peminjaman buku tanpa harus melibatkan staf secara langsung. Oke, sebelumnya dimasuk selanjutnya yaitu adalah implementasi struktur data. Yang pertama, struktur data yang kita gunakan di program ini itu adalah Cube. Cube di sini kita gunakan untuk mengelola antrian peminjaman buku. Jadi ketika ada seorang ingin meminjam buku, kita dapat masukkan orang itu ke dalam antrian dan buku akan dipinjamkan berdasarkan urutan antriannya. Yang kedua adalah antrian pengembalian. Jadi setelah bukunya dipinjamkan, kita dapat menggunakan queue untuk mengelola antrian pengembalian buku. Buku yang dikembalikan atau ditempatkan dalam antrian ini, kemudian diproses untuk dikembalikan ke tempatnya. Yang kedua yaitu ada struct. Yang pertama kita gunakan ini struct data buku. Nah, struct data buku ini digunakan untuk membuat struktur data yang merepresentasikan buku di perpustakaan. Struktur data ini dapat mencakup informasi seperti judul buku, penulis, tahun terbit, nomor rak, dan status peminjaman. Yang kedua yaitu adalah struktur data anggota. Jadi struktur data anggota ini digunakan untuk membuat struktur data yang merepresentasikan anggota perpustakaan. Struktur data ini mencakup informasi seperti nama anggota, nomor anggota, alamat, dan riwayat peminjaman. Nah, selanjutnya yaitu adalah tag. Nah, riwayat tag di sini kita gunakan untuk riwayat peminjaman. Riwayat peminjaman ini kita gunakan untuk menyimpan riwayat peminjaman buku oleh anggota perpustakaan. Jadi setiap kali seorang anggota meminjam buku, informasi peminjaman dapat ditambahkan ke dalam tag. Hal ini memungkinkan Anda untuk melacak riwayat peminjaman dalam mengakses informasi terakhir yang dimasukkan dengan cepat. Yang kedua yaitu tumpukan buku. Jadi jika suatu perpustakaan memiliki beberapa rak buku, kita dapat menggunakan tag ini untuk mengatur buku-buku dalam setiap rak. Jadi ketika seorang anggota mengembalikan buku, buku tersebut dapat ditempatkan di atas tumpukan di rak yang sesuai dan buku teratas di tumpukan itu dapat diambil untuk dipinjamkan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke source-nya. Nah, di program ini kami menggunakan empat library. Nah, yang pertama yaitu ada iStream. Jadi iStream ini fungsinya untuk operasi input-output seperti CIN dan COUT. Dan yang kedua yaitu Cube. Cube di sini untuk mengimplementasikan struktur data Cube. Yang ketiga ada Stack. Digunakan untuk mengimplementasikan struktur data Stack. Yang terakhir ya itu adalah CTime. CTime ini berguna untuk operasi terkait waktu dan tanggal. Nah, yang selanjutnya itu ada struct-nya. Struct-nya itu yang pertama yaitu ada struct buku. Struct buku merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi tentang buku ya, dalam perpustakaan. Struktur ini memiliki beberapa atribut jelaskan buku tersebut, yaitu judul variabel. Judul variabel bertipe string yang menyimpan judul buku. Nah, lalu ada si pengarang. Nah, pengarang ini juga bertipe string. Yang ketiga itu ada kode buku yang juga bertipe string. Yang keempat ada tersedia dan dipinjam. Nah, tersedia dan dipinjam ini bertipe boolean. Dan yang terakhir ada tanggal pinjam dan tanggal kembali yang juga bertipe string. Nah, yang selanjutnya itu ada kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan adalah sebuah kelas yang merepresentasikan sistem perpustakaan. Kelas ini memiliki dua atribut private. Nah, yang di sini ada yang pertama buku, buku queue, dan buku stack. Nah, lalu dengan menggunakan struktur data queue dan stack, kelas perpustakaan dapat melakukan operasi seperti menambahkan buku ke dalam perpustakaan, menggunakan metode push pada buku queue dan buku stack, serta menampilkan informasi buku-buku yang ada dalam perpustakaan dengan mengakses elemen-elemen pada buku queue dan buku stack.
Nah, fungsi pertama itu adalah tambah buku. Nah, parameter dari program ini yang pertama ada judul. Lalu ada parameter bertipe string yang buat naruh si judul bukunya gitu. Yang kedua itu adalah ini buku pengarang. Nah, jadi ini juga adalah parameter yang tipe string juga buat nyimpen nama pengarang buku yang akan tambahkan. Ketiga ada kode buku. Kode buku ini bertipe string juga. Jadi ini juga buat naruh kode buku yang nantinya akan ditambahkan. Yang kedua itu ada membuat objek buku. Jadi dalam fungsi ini terlebih dahulu dibuat objek dari struct dengan nama buku. Nah, ini structnya di sini. Jadi setelah objek buku dibuat nilai-nilai, atributnya diisi berdasarkan parameter yang diberikan dan beberapa nilai default. Nilai atribut tersedia diatur sebagai true, menunjukkan bahwa buku tersebut tersedia. Nah, di true dan false di sini kan. Nah, nilai atribut dipinjam diatur sebagai false, menunjukkan bahwa buku tersebut tidak sedang dipinjam. Selanjutnya menambahkan buku ke dalam queue dan stack. Objek buku yang sudah diisi dengan informasi buku ditambahkan ke dalam queue menggunakan fungsi push. Objek buku juga ditambahkan ke dalam stack menggunakan fungsi push. Jadi dengan melakukan operasi push pada kedua struktur data ini, buku baru akan ditambahkan ke dalam antrian buku yang tersedia dan menjadi elemen teratas pada stack. Nah, yang terakhir yaitu menampilkan pesan ini. Nah, di sini kami menggunakan cout untuk menampilkan pesan ini. Jadi misalkan kalau di outputnya sudah ditambahkan gitu si kayak pengarang, judul sama kode bukunya, ntar akan tampil tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi tampil buku. Tampil buku di sini yaitu untuk menampilkan informasi tentang buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi yang pertama di sini, nah, if di sini itu untuk mengecek apakah tersedia gitu si bukunya di dalam if tersebut gitu. Jadi pertama fungsi ini memeriksa apakah buku Q kosong menggunakan fungsi empty. Jika buku Q kosong, maka pesan tidak ada buku yang tersedia di perpustakaan akan dicetak ke layar. Itu akan cout. Nah, terus jika Q-nya tidak kosong, maka buku Q ini akan melakukan iterasi untuk menampilkan informasi buku yang ada dalam Q. Dalam iterasi ini dibuat objek temp Q yang merupakan salinan dari buku Q. Hal ini dilakukan untuk menjaga isi dari buku Q terfoto. Jadi selama temp Q tidak kosong, dilakukan perulangan untuk mengakses dan membuat informasi buku yang ada. Dalam perulangan, buku yang berada di depan antrian atau yang dinamakan front dari temp Q diambil menggunakan front dan kemudian elemen tersebut dihapus dari antrian menggunakan pop. Informasi tersebut kemudian dicetak ke layar menggunakan cout. Nah, yang selanjutnya itu menampilkan informasi buku. Dalam setiap iterasi, informasi yang dicetak mencakup judul buku, nama pengarang, kode buku, dan status ketersediaan. Status ketersediaan ditentukan berdasarkan nilai atribut tersedia pada objek buku. Jika tersedia, maka bernilai true, dan jika tidak tersedia akan bernilai false. Nah, yang terakhir yaitu pemisah antara informasi buku. Jadi setelah informasi buku telah ditampilkan pemisah garis horizontal yang disini menggunakan cout ini. Jadi dengan menggunakan fungsi tampil buku ini, informasi tentang buku-buku yang ada dalam perpustakaan dapat ditampilkan ke layar secara terstruktur. Jika tidak ada buku yang tersedia, pesan yang akan ditampilkan sebagai umpan balik. Oke. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Panda. Baik, selanjutnya adalah void hapus buku, di mana fungsi pertama-tama memeriksa apakah buku Q kosong menggunakan fungsi empty. Jika benar, maka program akan mencetak pesan tidak ada buku yang tersedia di perpustakaan dan menghentikan eksekusi fungsi menggunakan pernyataan return. Hal ini menandakan bahwa tidak ada buku yang tersedia untuk dihapus.
Jika buku Q tidak kosong, fungsi akan melanjutkan ke blok berikutnya. Selama buku Q tidak kosong, fungsi akan mengulang langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengambil buku pertama dari buku Q menggunakan fungsi front dan menyimpannya dalam variabel buku. Menghapus buku pertama dari buku Q menggunakan fungsi pull. Lalu yang ketiga, memeriksa apakah kode buku dari buku tersebut tidak sama dengan kode buku yang diberikan. Jika benar, berarti buku tersebut tidak akan dihapus, sehingga buku tersebut akan ditambahkan ke TMQ menggunakan fungsi push. Setelah selesai mengulang langkah-langkah di atas, buku Q akan diupdate dengan nilai dari TMQ. Ini dilakukan dengan memberikan TMQ ke buku Q. Yang terakhir, fungsi mencetak pesan buku dengan kode buku telah dihapus, yang menandakan bahwa buku dengan kode buku yang diberikan telah berhasil dihapus. Selanjutnya adalah void cari buku, di mana pertama-tama kita akan memeriksa apakah buku Q kosong menggunakan fungsi empty. Jika benar, maka program akan mencetak pesan tidak ada buku yang tersedia di perpustakaan dan menghentikan eksekusi fungsi menggunakan pernyataan return. Hal ini menandakan bahwa tidak ada buku yang tersedia untuk dicari. Jika buku Q tidak kosong, fungsi akan melanjutkan ke blok berikutnya. Fungsi ini membuat sebuah antrian sementara yang disebut TMQ dengan menggunakan tipe data Q akan diinisialisasi dengan nilai dari buku Q. Selanjutnya adalah fungsi juga akan membuat sebuah variabel boolean buku ditemukan dan menginisialisasi dengan nilai false. Variabel ini akan digunakan untuk menandai apakah buku dengan judul yang dicari ditemukan atau tidak. Selanjutnya, selama TMQ tidak kosong, fungsi akan mengulang langkah-langkah. Yang pertama, mengambil buku pertama dari TMQ, menggunakan fungsi front dan menyimpannya dalam variabel buku. Lalu yang kedua, menghapus buku pertama dari TMQ menggunakan fungsi pull. Yang ketiga, memeriksa apakah judul buku dari buku tersebut dengan judul. Fungsi akan mencetak informasi buku tersebut seperti judul, pengarang, kode buku, dan status ketersediaan. Jika buku tersebut sedang dipinjam, juga akan mencetak tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Selanjutnya, variabel buku ditemukan akan diubah menjadi true, dan perulangan akan dihentikan menggunakan pernyataan break. Setelah selesai mengulang langkah-langkah ini, fungsi akan memeriksa nilai buku ditemukan. Jika buku ditemukan adalah false, maka buku dengan judul yang dicari tidak ditemukan di perpustakaan. Fungsi akan mencetak pesan buku dengan judul-judul buku tidak ditemukan di perpustakaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Oke, lanjut ke pinjam buku. Pertama, fungsi meriksa apakah buku Q kosong menggunakan fungsi empty. Jika benar, maka program akan mencetak pesan tidak ada buku yang tersedia di perpustakaan. Kedua, jika buku Q tidak kosong, fungsi akan melanjutkan ke blok berikutnya. Fungsi ini membuat sebuah antrian sementara yang disebut TMQ dengan menggunakan tipe data Q buku. Antrian ini akan diinisialisasi dengan nilai buku Q. Ketiga, fungsi juga akan membuat variabel boolean buku ditemukan dan menginisialisasinya dengan nilai false. Lanjut. Lanjut. 4. Selama TMQ tidak kosong, fungsi akan mengulang langkah-langkah berikut. Pertama, mengambil buku pertama dari TMQ menggunakan fungsi from dan menyimpannya dalam variabel referensi buku. Kedua, menghapus buku pertama dari TMQ menggunakan fungsi form. Ketiga, memeriksa apakah kode dari buku tersebut sama dengan kode buku yang diberikan. Keempat, selanjutnya fungsi akan mengambil tanggal saat ini menggunakan fungsi time dengan formatnya dalam bentuk tanggal dengan bantuan struktur TM dan fungsi locate time. Selanjutnya, fungsi juga menambahkan tanggal pengembalian buku dengan menambahkan 7 hari ke tanggal saat ini dengan menggunakan now plus 7 kali 24 kali 60 kali 60. Terakhir, fungsi mencetak
pesan yang menyatakan bahwa buku dengan kode buku yang diberikan telah berhasil dipinjam, serta mencetak tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila. Fungsi pertama-tama memeriksa apakah buku stak kosong menggunakan fungsi empty. Jika benar, maka program akan mencetak pesan tidak ada buku yang tersedia di perpustakaan dan menghentikan eksekusi fungsi menggunakan pernyataan return. Hal ini menandakan bahwa tidak ada buku yang tersedia untuk dikembalikan. Kedua, jika buku stak tidak kosong, fungsi akan melanjutkan ke blok berikutnya. Fungsi ini membuat sebuah tumpukan sementara yang disebut time stack dengan menggunakan tipe data stack buku. 3. Selama buku stak tidak kosong, fungsi akan mengulang langkah-langkah berikut. Yang A, mengambil buku teratas dari buku stak menggunakan fungsi top dan menyimpan dalam variabel buku. Yang B, menghapus buku teratas dari buku stak menggunakan fungsi pop. Yang C, memeriksa apakah kode buku dari buku tersebut tidak sama dengan kode buku yang diberikan. Jika benar, mereka buku tersebut bukanlah buku yang akan dikembalikan. Fungsi akan memasukkan buku tersebut ke dalam time stack menggunakan fungsi push. Yang D, jika kode buku dari buku tersebut sama dengan kode buku, berarti buku tersebut adalah buku yang akan dikembalikan. Fungsi akan mengubah status buku tersebut dengan mengeset tersedia menjadi true, dipinjam menjadi false, serta mengosongkan tanggal meminjam dan tanggal pengembalian, kemudian buku tersebut dimasukkan kembali ke dalam time stack menggunakan fungsi push. Yang E, fungsi mencetak pesan yang menyatakan bahwa buku dengan kode buku yang diberikan telah berhasil dikembalikan. Yang keempat, setelah selesai mengulang langkah-langkah di atas, buku stack akan diupdate dengan nilai dari time stack. Hal ini dilakukan untuk mengganti tumpukan buku asli dengan tumpukan buku yang telah dimodifikasi. Kode yang diberikan merupakan bagian dari fungsi main dalam program manajemen perpustakaan. Pada awalnya, objek perpustakaan dengan nama perpustakaan dibuat, kemudian sebuah variabel pilih diinisialisasikan untuk menyimpan pilihan pengguna. Program akan memasuki sebuah perulangan do while yang menampilkan menu program kepada pengguna dan meminta pengguna untuk pilih mereka. Menu tersebut mencakup beberapa opsi seperti menambah buku, menghapus buku, mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan menampilkan buku. Opsi untuk keluar dari program juga disediakan setelah menampilkan menu. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka dengan menggunakan perintah cin. Pilihan nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel pilihan. Perulangan do while akan terus berlanjut sampai pengguna memilih untuk keluar pilih. Izin masuk semuanya. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, menambahkan pengguna diminta untuk memasukkan judul, pengarang, dan kode buku. Fungsi tambah buku dipanggil untuk menambahkan buku dengan informasi yang dimasukkan. Yang kedua, ada menghapus buku. Pengguna diminta untuk memasukkan kode buku yang akan dihapus. Fungsi hapus buku dipanggil untuk menghapus buku dengan kode yang dimasukkan. Yang tiga, mencari buku. Pengguna diminta untuk memasukkan judul buku yang akan dicari. Kemudian fungsi cari buku dipanggil untuk mencari buku dengan judul yang dimasukkan. Yang empat, meminjam buku. Pengguna diminta untuk memasukkan kode buku yang akan dipinjam. Fungsi pinjam buku dipanggil untuk meminjam buku dengan kode yang dimasukkan. Yang kelima, mengembalikan buku. Pengguna diminta untuk memasukkan kode buku yang akan dikembalikan. Fungsi kembalikan buku dipanggil untuk mengembalikan buku dengan kode yang dimasukkan. Yang enam, menampilkan daftar buku. Fungsi tampil buku dipanggil untuk menampilkan daftar buku yang ada. 7. Keluar dari program. Program berakhir dan mencetak pesan penutup. Jika pengguna memilih opsi selain 0-6, program akan mencetak pesan bahwa pilihan kita pengguna untuk memilih kembali. Setelah setiap
iterasi perulangan baris kosong dicetak untuk memisahkan tampilan. Selanjutnya kita akan masuk ke output dari program sistem manajemen di perpustakaan. Ketika kode kita run, tampilan menu utamanya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan pilihan, yaitu yang pertama tambah buku. Dalam contoh pertama kita akan menambahkan buku dengan mengetik 1, kemudian masukkan judul buku yaitu novel, pengarangnya adalah Rico, dan kode bukunya adalah 11. Maka akan muncul bahwa buku ditambahkan dengan sukses. Lalu yang kedua, kita akan menambahkan buku kembali yaitu komik, pengarangnya adalah Nacil, dan kode bukunya adalah 22. Lalu yang ketiga, kita akan menambahkan buku kembali yaitu pantun, pengarangnya adalah Toto, kodenya adalah 33 dan buku berhasil ditambahkan. Setelah itu kita akan memilih pilihan yang kedua yaitu hapus buku, di mana kita akan masukkan kode buku yang akan kita hapus, dan kode buku yang ingin saya hapus adalah 11. Maka akan muncul pernyataan bahwa kode buku 11 telah dihapus. Setelah itu kita akan memilih pilihan yang ketiga, yaitu cari buku. Maka kita akan memasukkan judul buku yang akan kita cari, misalnya adalah komik. Maka ketika kita mengetikkan komik, buku akan ditemukan, di mana data dari buku, baik judul, pengarang, kode buku, dan status akan muncul. Selanjutnya kita akan memilih pilihan yang keempat, yaitu pinjam buku. Kita akan memasukkan kode buku yang akan dipinjam, yaitu saya akan meminjam kode buku nomor 22. Maka dari itu, kode buku nomor 22 telah dipinjam pada Rabu, Juni 28, tanggal 28. Kemudian akan muncul pula tanggal pengembalian buku. Selanjutnya, kita akan memilih pilihan yang kelima, yaitu kembalikan buku. Setelah itu kita akan memasukkan kode buku yang akan kita kembalikan, misalnya adalah kode buku 22. Maka buku dengan kode buku 22 telah dikembalikan. Selanjutnya kita akan memilih pilihan yang keenam, yaitu tampilan buku. Ketika kita mengetikkan angka 6, akan muncul buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Contohnya, buku-buku yang pertama adalah buku komik, beserta dengan data-datanya yaitu pengarang, kode buku, dan status masih tersedia. Lalu yang kedua ada pantun, pengarang, kode buku, dan statusnya tersedia. Setelah itu kita akan memilih 0, yaitu keluar. Maka akan muncul statement di mana terima kasih telah menggunakan program ini dan sampai jumpa. Maka dari itu kesimpulannya akan dibacakan oleh Radit. Dipersilakan. Oke, kesimpulan dari program ini yaitu program ini memiliki pengaturan untuk mengatasi beberapa kesalahan umum yang mungkin terjadi, seperti mencoba menghapus buku yang tidak ada, lalu mencari buku yang tidak ada, atau meminjam buku yang tidak tersedia. Jadi setelah pengguna menemukan buku yang ingin dipinjam, mereka dapat memilih buku tersebut di layar situ dan mengkonfirmasi peminjaman. Sistem yang efektif dapat memudahkan pengelolaan buku, melacak peminjaman,
lalu memberikan informasi yang akurat untuk pengguna, mengelola dengan baik, serta mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian buku. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.